Halo teman RC Channel, apa kabar? Salam sejahtera, salam jumpa lagi bersama RC Channel. Dan RC Channel ada dalam sebuah kegiatan keagamaan, kegiatan kerohanian. Tepatnya adalah kegiatan Jambore Par Meet Klasis Loba Lain Kabupaten Rotendao. Dan Jambore Par ini berlangsung dari tanggal 6 hingga tanggal 10 November 2022. Pembukaannya berlangsung pada hari Minggu tanggal 6 November 2022. Bertempat di Sinlondi, Desa Kuli, Kecamatan Loba Lain, dan pembukanya berlangsung tepat pada jam 16 sore hari. Dan sekarang persiapan untuk dimulai acara pembukaan berupa diawali dengan defile para peserta Jambore Par. Ya, ini suasana jelang dimulainya acara pembukaan berupa defile atau parade peserta Jambore Par Klasis Loba Lain tahun 2022. Terletak di pesisir Paman yang dinahkodai oleh Pendeta Yanus Simpson. Ini sudah dimulai defile peserta Jambore Par Klasis Loba Lain Gereja Masehi Injili di Timor tahun 2022 yang berlangsung di Desa Kuli, Kecamatan Loba Lain, Kabupaten Rotendao. Berikut dari gereja Rekomenda, gereja yang terletak di jantung kota, yang dinahkodai oleh Pendeta Jernianto Nehemiabal SPD, dengan ketua Par Yanti Endin dengan penebusan 3 tim. Peserta yang berikut gereja Mandalangan, gereja Ketua Gereja dari Jalan Belanda, yang dinahkodai oleh Pendeta Hana Yewe Adu Patihamdu SSI Teror, dan ketua Par adalah Nurhamina Harefa dengan penebusan 1 tim. Peserta yang berikut berasal dari gereja Sola Gracia Alukama, yang dinahkodai oleh Pendeta Enike Sumba Paulin SPH, dan ketua parnya adalah Marlin Tona dengan penebusan 1 tim. Peserta yang berikut berasal dari gereja Palitakum Oehunik, yang dinahkodai oleh Pendeta Jenny Roser SSI Teo NI, dan ketua parnya adalah Michael Koe dengan penebusan 1 tim. Peserta yang berikut dari gereja Immanuel Ayubu, yang dinahkodai oleh Pendeta Edi Sira SPH, dan ketua Par Angel Pur dengan penebusan 2 tim. Peserta yang berikut berasal dari gereja Oelhungu Selatan, yang dinahkodai oleh Pendeta Ancen Leni MPH, dan ketua parnya adalah Yesti Padilao dengan
perutusan 2000. Jangan bilang gereja, bilang jemaat. Satu di sini ini. Baik, berikut. Salam sejahtera untuk kita semua yang sore hari ini berkesempatan hadir di tempat ini. Yang pertama kami menyapa dengan penuh hormat dalam kasih Yesus Kristus Bapak Wakil Bupati Rotendao, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Rotendao, Bapak Kapolsek Lobalai, Bapak Camat Lobalai, Bapak-Bapak Kepala OPD yang sempat hadir sore hari ini, Majelis Klasis Harian Lobalai, Majelis Klasis Lobalai ex officio, para Ketua Majelis Jemaat Seklasis Lobalai yang hadir sore hari ini, UPP Par Klasis Lobalai, pengurus Par Klasis Lobalai,
Panitia Pelaksana Jambore Par Klasis Lomba Lain 2022, Tuan dan Nyonya Rumah Jemaat, Majelis Jemaat, Ketua Majelis Jemaat Sion Kuli, dan seluruh anak-anak peserta Jambore Par yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi salam. Yang pertama, kita bersyukur karena tahun ini kita kembali ada dalam suasana ini. Setelah kita Jambore di Menggelama 2018, 2019 botong masing-masing di sudut sone bakumpul. Dan tahun ini kita memulai dengan 2 kali Jambore. Bulan Juli kemarin kita ada dalam Jambore Sinode Gemit, dan bulan Oktober di awal November ini kita ada dalam Jambore Par Klasis Lomba Lain. Kita berharap bahwa dalam Jambore ini anak-anak dipertemukan, kita bertemu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi banyak hal. Kita hadir sebagai anak yang benar-benar cinta Kristus, Kristus yang mau berbagi dalam segala keadaan. Itu pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, Jambore Par ini tidak sebatas kita datang berkumpul, tetapi selain kita ada dalam ajang kompetisi, tapi mari berkompetisi dalam bingkai anak gemit sebagai citra Kristus. Artinya jangan satu baolok satu, itu tidak bagus. Karena itu kalaupun ada yel-yel nanti sebentar tiap kelompok, kita berharap bahwa para pengajar, para guru-guru para akan mempersiapkan anak-anak dengan yel-yel yang kalimat-kalimat yang membangun, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena itu akan membuat kita anak-anak par di lomba lain semakin lebih baik. Tapi kalau kita saling menjatuhkan, tidak bagus untuk anak-anak ke depan. Kita berharap ini. Yang ketiga yang saya mau sampaikan bahwa Jambore ini adalah program majelis klasis yang kita putuskan di Sion Aodoen untuk tahun ini. Memang pelaksanaannya mesti terjadi bulan Juni, tetapi karena bertepatan dengan sidang Jambore Sinode, karena itu digeser sampai ke bulan Oktober, tapi baru jadi di bulan November. Kita tunda terus, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk berkumpul. Yang berikut bahwa kita ada dalam suasana yang tidak terlalu bagus karena cuacanya cukup panas. Tapi panas bukan berarti bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa. Kami sangat-sangat berharap panitia, badan pengurus akan mengatur acara kegiatan sebaik mungkin, sehingga anak-anak menikmati sepanjang beberapa hari ini. Mulai hari ini sampai dengan hari Kamis, ini dunia mereka, paling tidak kegiatan-kegiatan itu tidak menguras banyak energi, tapi mereka menikmati sehingga pulang ada cerita tersendiri. Yang keempat yang saya mau katakan bahwa mari kita sama-sama dukung anak-anak. Karena anak-anak ini adalah generasi penerus, tidak saja bicara tentang gereja, tapi juga tentang bangsa dan negara. Kalau mereka baik, kita tidak ragu untuk 20 tahun ke depan. Pasti semua baik-baik saja. Dan yang terakhir saya mau katakan, ini hari kami 3 Miri berdiri. Yang pandu tadi itu Miri siapa dulu? Miri Bandi dari Kupang. Yang tadi berefleksi ini Ibu Pendeta Miri Kusapilawan, yang saya berdiri nama Miri juga. Jadi tadi teman-teman bilang kami Miri kuasai ini untuk hari inilah gitu. Tetapi mungkin ini untuk sesuatu lah supaya kita penuh dengan sukacita. Dan di akhir dari seluruh ini, saya atas nama Majelis Klasis Lomba Lain membuka dengan resmi kegiatan Jambore Par Gemit Klasis Lomba Lain tahun 2022 di Jemaat Sion Kuli. Hari ini 6 November 2022 sampai dengan 10 November 2022 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa? Kamu namanya di mana?
sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rotendao, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Rotendao, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu Pendeta sekelas Lobolai, dan juga Bapak Ibu Pendeta tamu yang hadir, orang tua dari anak-anak, adik-adik kita yang teristimewa, adik-adik Jambore Par 2022 kelas Lobolai. Masih semangat? Baik. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia kegiatan Jambore Par Klasis Lobolai tahun 2022. Latar belakang, menyadari bahwa anak-anak gemit adalah aset berharga di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja. Maka anak-anak perlu untuk terus diberi perhatian dalam pertumbuhan dan perkembangan iman mereka sejak dini. Dan karena itu Majelis Klasis Lobolai melalui UPP Par dan pengurus Par Klasis Lobolai telah menyiapkan sebuah wadah guna memberi perhatian dalam pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak di Klasis Lobolai, yakni Jambore Par Klasis Lobolai. B. Dasar dari pelaksanaan kegiatan Jambore Par Klasis Lobolai adalah 1. Program pelayanan Majelis Klasis Lobolai, dan yang kedua adalah surat keputusan Majelis Klasis Lobolai nomor 13/SK/K daftar gemit /E/APR/2022 tanggal 29 April 2022 tentang panitia Jambore Par tingkat Klasis Lobolai tahun 2022. C. Tujuan. Yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah 1. Membina dan mengembangkan talenta dan minat anak. 2. Mempersatukan dan membangun kebersamaan anak-anak Par se-Klasis Lobolai. D. Sasaran. Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak dan pengajar Par Klasis Lobolai. E. Kegiatan. Pada kegiatan Jambore Par Gemit tingkat Klasis Lobolai tahun ini, terdapat sejumlah jenis lomba yang dikelompokkan menjadi 3 paket kegiatan, yaitu paket A, terdiri dari dramatisasi, kolase, puisi, pidato, menyanyi solo, melukis, susun lagu, dan ranking 1. Kegiatan paket B terdiri dari kegiatan jelajah medan, dan kegiatan paket C terdiri dari kegiatan Jambore Ceria. F. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 10 November 2022. Dan yang menjadi tuan dan nyonya rumah tempat pelaksanaan kegiatan Jambore Par Gemit Klasis Lobolai tahun 2022 adalah Jemaat Gemit Sion Puli. G. Peserta. Jumlah peserta yang telah mendaftar dan memastikan diri untuk mengikuti kegiatan Jambore Par Gemit Klasis Lobolai tahun ini sebanyak 658 orang, yang terdiri dari 564 anak Par dan 94 pengajar Par yang tergabung dalam 47 tim. H. Pendanaan. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan ini sebesar 40.000, tetapi yang terrealisasi dan sampai ke panitia berjumlah 21.235.000 rupiah. Artinya kami masih minus sekitar 18 juta lebih. I. Penutupan. Demikian laporan kegiatan Jambore Par ini dibuat, dan dengan hormat kami mohon Bupati Rotendao, kami mohon Bapak Wakil Bupati Rotendao untuk berkenan menyampaikan sambutan Bupati Rotendao dalam kegiatan pembukaan Jambore Par Gemit Klasis Lobolai saat ini. Demikian laporan kegiatan Jambore Par. Panitia Jambore Par Gemit Klasis Lobolai Sekretaris Yusni L. Laubasenale, Ketua Gabriel Amesak SE. Terima kasih. Salam.
Iya, baik. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa seyogianya pada hari yang amat sangat berharga ini, Mama Bupati hadir dalam acara ini. Namun karena pada hari ini ada agenda yang bersamaan, ada 2 jamnya juga sama, yaitu undangan pas jam 3, sehingga Mama Bupati mengamanatkan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Lalu kemudian beliau hadir di acara yang satu, dan acara itu ada di Pantai Baru. Ya, beliau mungkin berpikir bahwa karena acara yang di Pantai Baru, kalau saya yang ke sana, itu anak Pantai Baru pergi Pantai Baru. Jadi lebih baik Mama Bupati yang ke sana dan saya datang ke Lobal Lain saja. Ya, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Baik. Anak-anak masih semangat kok? Luar biasa anak-anak ya. Saya mengamati dari tadi, anak-anak masih lengkap semua. Ya, suara juga masih amat sangat lantang, luar biasa. Baik, saya mohon izin kepada kita semua, saya menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Ketua Majelis Klasis Lobal Lain dan segenap pengurus Majelis Klasis Lobal Lain yang tadi disampaikan oleh Mama Mary selaku wakil ketua ya. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya Mama. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao bersama dengan Bapak Pandi yang hadir. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah yang hadir saat ini. Saya lihat beliau semua bertahan. Iya, kalau dalam Tuhan ini tidak boleh ada yang mengeluh lalu kemudian jangan sampai tidak bertahan. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Tapi saya lihat dari tadi Bapak Benasula, Bapak Ferihani, Bapak Daniel Besi bertahan sampai dengan saat ini. Luar biasa. Ya, kita berikan aplaus dulu kepada orang pemerintah. Kadang-kadang orang pemerintah biasa tidak tahan. Ya, apalagi kalau panas ya. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Camat bersama dengan Bapak Kapolsek Lobal Lain. Iya, kalau beliau berdua pasti bertahan karena ini tuan rumah. Dan juga Kepala Desa Kuli dan Kepala Desa Kuli Aisele bersama seluruh perangkat yang hadir. Ketua Majelis Jemaat di wilayah Kecamatan Lobal Lain yang hadir saat ini, dan juga para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini, panitia penyelenggara dan peserta jambore, serta terkhusus bagi adik-adik saya pengurus PAR. Ya, adik-adik yang sangat luar biasa sekali mendampingi anak-anak, adik-adik kita. Kemudian para guru PAR juga. Ya, saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik sekalian. Singkatnya, Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan saya kasihi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Iya.
ini salam nasional, walaupun acaranya adalah acara kita Kristiani, tetapi anak-anak adik-adik harus tahu ini ya. Iya, luar biasa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan penyertaannya sehingga kita pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, untuk berjumpa dengan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak dan adik-adik kita di lingkungan alam semesta yang juga adalah ciptaan Tuhan. Betul ya anak-anak ya? Hari ini kita semua berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Ada yang mengeluh ke sonde? Tidak. Kalau berjumpa dengan Tuhan tidak ada istilah pengeluhan, tapi yang ada adalah sukacita ya. Iya, dengan demikian maka tentu kita harus bersyukur hari ini kita bisa diberi kesempatan, kesehatan, waktu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini dalam rangka acara pembukaan Jambore Par Kalasis Loba Lain tahun 2022 dalam suasana sukacita dan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu hadirin dan anak-anak semua yang saya hormati dan saya kasihi, anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita sebagai tunas muda harapan bangsa, sebagai titipan Tuhan bagi kepentingan masa depan, maka menjadi kewajiban kita sekalian untuk bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak secara fisik dan spiritual. Ya, jadi kita orang tua semua yang hadir pada saat ini, kita menghadirkan anak-anak, kita semua harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak kita yang saat ini mengikuti Jambore. Anak-anak tentunya kita harus kembangkan potensi agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya di masa yang akan datang. Maka gereja terpanggil untuk mengambil tanggung jawab pembinaan terhadap anak sebagai bagian dari warga gereja. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak sebagai generasi penerus gereja patut bersinergi dengan pemerintah sebagai mitra untuk menumbuh kembangkan kreativitas, kesaksian anak sebagai dasar yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai bagian integral gereja jemaat, agar ke depan anak-anak kita mengenal jati diri mereka sehingga tetap mengembangkan visi gereja di tengah-tengah perubahan dan perkembangan zaman saat ini. Iya, saat ini kita semua ketahui luar biasa perkembangan zaman itu, perubahannya bukan lagi hitungannya detik, tetapi hitungannya adalah waktu berjalan. Jadi tidak lagi menunggu 1 detik atau 1 menit atau 1 hari, tetapi waktunya berjalan. Waktu berjalan itu kita bisa lihat di media. Anak-anak kalau menggunakan media elektronik itu waktunya berjalan, sehingga kadang-kadang anak-anak lebih cepat mengetahui perubahan ketimbang kita orang tua. Dengan demikian kita orang tua harus mampu mengendalikan anak-anak, tentu dengan muatan spiritual, keagamaannya baik, agar supaya mereka bisa kita kendalikan di dalam menyaring semua perubahan yang sifatnya adalah berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi,
kegiatan Jambore Par Klasis Loba Lain yang berlangsung nanti kurang lebih 5 hari ke depan merupakan waktu yang sangat strategis bagi anak-anak di wilayah Loba Lain, di mana mereka datang dari masing-masing mata jemaat dan berkumpul di tempat ini serta mengikuti berbagai kegiatan dalam Jambore ini. Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh kakak tadi, bahwa Jambore kali ini adik-adik tampil kegiatannya adalah lomba, tetapi lomba di dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana orang bertanding, biasanya kalau bertanding di luar Tuhan itu selalu ada kekacauan. Ya, contoh paling sederhana kalau lomba bola kaki, ya potensi berkelahi itu ada karena saling olok-mengolok. Kalau dalam Tuhan tidak seperti itu, Jadi Tuhan mengajarkan dalam lomba tidak boleh terjadi ada gesekan. Melalui kegiatan kebersamaan ini diharapkan dapat terbangun hubungan atau relasi dan persekutuan antar sesama anak, serta menumbuh kembangkan potensi, bakat, kemampuan, inovasi, kreativitas, dan iman anak, sehingga anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan gereja dapat melanjutkan tugas-tugas gerejawi sebagai bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya memberikan apresiasi atau penghargaan yang amat sangat tinggi sekali kepada kreativitas anak-anak kita yang hari ini telah ditunjukkan dalam acara pembukaan Jambore ini, di mana tadi menampilkan sebuah panggung boneka yang amat sangat kreatif sekali. Dan ini tentu anak-anak muda, bukan orang tua. Karena itu mari kita memberikan aplaus kepada anak-anak kita yang telah menampilkan sebuah kreativitas, inovasi yang demikian luar biasa. Saya tadi sangat terkagum-kagum sekali dengan apa yang tadi dipentaskan. Dan ini dapat dipastikan pasti ini anak-anak atau generasi muda kita. Luar biasa sekali. Saya heran-heran melihat tadi apa namanya pentas boneka tadi, dan nuansanya adalah nuansa agama. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyambut baik diselenggarakannya Jambore Par Klasis Loba Lain ini, dan kiranya dapat terselenggara dengan baik. Saya percaya bahwa dalam Tuhan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mohon izin kepada kita semua untuk menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi catatan. Yang pertama, saya mengajak kepada para pelayan Tuhan dan orang tua agar terus mempertajam visi pelayanan anak untuk mengembangkan potensi anak-anak sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara. Yang kedua, diharapkan terus terjalinnya sinergitas antara pemerintah dan gereja serta orang tua untuk memfasilitasi, mengarahkan dan memberikan keteladanan sehingga terbentuk citra diri yang baik pada anak-anak. Yang ketiga, kepada anak-anakku yang saya sangat cintai, tingkatkanlah semangat belajar dan kreativitas, karena dengan belajar dan berkreasi kita mampu menghadapi setiap tantangan di masa yang akan datang. Jangan ikut contoh tadi, siapa adik-adik yang tidak mau belajar? Siapa namanya? Boma. Iya, jangan ikut Boma ya. Jadi
Ini pesan dari Bapak, rajin belajar dan juga ada kreativitas. Sone boleh malas ya, karena anak-anak adalah generasi emas dan generasi masa depan anak bangsa ya. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendalami firman Tuhan dan memupuk kebersamaan dalam kerjasama dan menumbuhkan iman serta percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa melimpahkan berkat, kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat buat kita sekalian. Iya, terima kasih. Selamat malam.